Norman Sasono, saya Technical Evangelist di Microsoft Indonesia. Pekerjaan sehari-hari saya sebenarnya sama seperti ini, cuma audiensnya biasanya karena biasanya saya ngajarin programmer gimana cara bikin program di atas platform atau komputernya Microsoft. Sore ini saya diminta untuk share di sini, lebih mungkin karena kapasitas saya sebagai seorang ayah juga, gitu ya. Saya punya 2 anak, satu 10 tahun, yang satu 6 tahun. Dua-duanya cowok, ya, dan dua-duanya sudah maniak teknologi juga. Jadi mungkin dia sering lihat papanya tiap hari bikin program komputer, terus dia juga jadi inspired gitu, ya, pengen doing hal tersebut. Nah, mungkin boleh di project saya punya slide. Slide-nya banyak kata-katanya, tapi intinya yang ingin saya share pertama adalah kenapa gitu ya. Kenapa Microsoft ya merilis satu program yang namanya cermat ini, cerdas hemat ya. Windows 8.1 operating system untuk komputer kita yang baru udah rilis dari beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi kita dapat feedback seperti ini nih dari pelanggan ya. Mereka butuh komputer tuh nggak yang di atas meja, pengennya yang mobile, bisa dibawa ke sana kemari. Jadi berarti berupa laptop. Kemudian layarnya lebar, layar 10 inci untuk consume konten, browse internet, ya, nonton video di YouTube dan sebagainya. Mungkin convenient, nyaman. Tapi saat kita mau bikin tugas, bikin PR atau ngerjain sesuatu, 10 inci, 8 inci mungkin kurang. Kita butuh yang lebih besar. Feedbacknya yang bagus tuh 14 inci. Kemudian, ya tadi saya udah bilang, bukan cuma untuk dinikmati main consume konten, tapi bisa juga untuk create konten. Jadi, ya kita bisa produktif. Kemudian harganya terjangkau, dan yang paling penting aman. Nah, dari feedback yang kita dapat dari customer ini, ya, Microsoft bersama kita punya partner Intel dan AMD, ya, dan juga beberapa partner hardware yang lain, kita kerjasama untuk rilis sekumpulan produk, ya, yang memenuhi kriteria tersebut, ya, yang bisa address kebutuhan tadi. Makanya kita rilis, kita bungkus dalam satu program yang namanya cerdas dan hemat atau cermat. Ya. Yang saya bilang tadi, ya, ini penting sekali. Ini positioning dari Microsoft, ya, dengan Windows. Kalau di platform yang lain biasanya seperti tadi, hanya bisa untuk consume konten. Kita mau nonton video, ya, di internet, main games, browsing internet, ya, itu ada device-device seperti itu. Tapi pada saat kita mau create konten, ya, butuh bikin presentasi untuk tugas sekolah, ya, kita butuh Excel, kita butuh Word, ya, atau kita mau menggambar, ya, atau mungkin doing some more sophisticated stuff, nggak bisa di device-device seperti itu. Kita butuh device, ya, desktop yang bisa kita pakai untuk hal tersebut, gitu. Jadi kita bisa unleash kita punya creativity, bukan sekedar untuk entertainment atau hiburan aja, tapi kita bisa create something out of it, gitu. Ya. Kemudian kalau kita beli PC ini, ya, beli laptop ini, kita bukan cuma dapat mesinnya, kita dapat juga storage di internet, di cloud, yang bisa kita pakai untuk naruh kita punya barang-barang di situ. Foto, file, video, musik, saat kita simpan bukan cuma tersimpan di laptopnya, tapi tersimpan juga di cloud. Jadi misalnya laptop saya rusak atau hilang, ya, atau saya beli laptop baru, ya, saya tetap bisa akses file-file saya tadi, karena bukan cuma tersimpan di laptop, tapi tersimpan juga di internet, di cloud, gitu. Kemudian, ya, komputer ini yang tadi saya bilang dengan harga yang terjangkau 14 inch, ya, bisa dipakai di rumah, ya. Di Indonesia itu tadi disampaikan ada sekitar 50 juta, ya, 49 juta sekian students atau anak-anak di usia sekolah yang belum tentu semuanya sudah punya laptop atau komputer. Nah, dengan program ini, dengan harga komputer yang lebih terjangkau, ya, kita harap lebih banyak students atau siswa yang bisa memiliki device ini untuk mengerjakan tugas, ya, untuk belajar, ya, cari-cari materi pelajaran di sekolah, ya,
Dan juga mungkin keluarganya yang lain juga bisa pakai gitu ya, ayahnya, ibunya, tantenya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Jadi device ini bisa dipakai oleh seluruh anggota keluarga gitu. Ya. Nah, di Windows 8 ini aplikasinya itu ada banyak sekali. Kategori aplikasinya ya, games di Windows 8 itu ada banyak. Jadi kalau memang adik-adik yang masih student mau main games, ada banyak pilihan games juga di situ. Gitu ya, itu bisa di-download, diinstal di laptopnya. Kemudian ada aplikasi pendidikan, bisnis, sosial, games ya. Kalau udah familiar sama Twitter, Facebook ya, Foursquare dan seterusnya, itu juga udah available, udah bisa di-download dan dipakai. Nah, yang paling penting ya, laptop yang kita offer ini ya, operating systemnya Windows 8.1 yang original. Maksudnya apa? Jadi ini bukan bajakan, bukan apa-apa. Software yang bajakan itu bukan cuma berisi Windows-nya aja, tapi ada isi program lain yang ditaruh di situ sama yang membuat bajakannya untuk melakukan banyak hal. Dia bisa mencuri data di komputer kita, bisa merusak komputer kita. Jadi ada banyak hal yang dia bisa lakukan gitu. Jadi keamanannya itu nggak terjamin. Maka dari itu kalau nanti dari laptop atau program cermat ini Windows 8.1-nya original, ya. Kemudian virus itu sudah tidak bisa lagi attack karena sudah built-in dengan antivirus. Antivirusnya included, termasuk di situ, dan dia gratis, namanya Windows Defender. Definisinya selalu diupdate. Jadi begitu ada virus baru, selalu ada definisi yang terbaru untuk menangkal virus tersebut. Dan yang paling penting ya, karena laptop ini nanti kan dipakai di rumah, yang pakai tuh bisa papanya, mamanya, anaknya, kakaknya, adiknya. Nah, nggak seperti di platform lain, karena ini Windows, untuk setiap orang itu kita bisa bikinkan account sendiri-sendiri. Jadi di rumah saya punya account, jadi kalau saya masuk ke laptop tersebut sebagai Norman Sasono sebagai saya, tapi anak saya yang 10 tahun namanya Christopher, saat dia login ke komputer tersebut, dia nggak pakai username dan password saya, dia pakai username dan password dia sendiri, Christopher gitu. Anak saya yang kecil yang 6 tahun, dia login pakai password dan username dia sendiri, Leonard. Nah, saya sebagai orang tua, saya adalah administrator dari mesin tersebut. Anak-anak saya bisa put di yang namanya parental control atau family safety. Jadi dengan demikian saya tuh bisa set dalam sehari anak-anak saya hanya bisa login, hanya bisa pakai komputer berapa jam. Saya bisa set maksimumnya. Gitu. Terus kemudian saya bisa whitelist website mana aja yang kalau dia login, dia kan connect ke internet tuh. Ya dia bisa visit any website gitu, bisa visit ke website apapun yang kita nggak kehendaki dia datangi gitu ya. Nah, saya bisa whitelist, jadi saya bisa list website apa aja yang bisa diakses oleh anak saya nanti saat dia login ke komputer tersebut. Kemudian saya juga bisa tahu selama dia login di komputer tersebut dia tuh ngapain aja. Saya akan dapat report, saya akan bisa lihat reportnya. Jadi saya bisa tahu anak saya misalnya bilang, Christopher udah malam tidur, atau misalnya Christopher ini hari sekolah cukup mainan komputernya. Terus dia bilang ke saya, enggak Pak, saya lagi ngerjain tugas sekolah kok, gitu ya. Saya bisa tahu nanti dia bohong atau enggak karena ada reportnya. Jadi saya bisa lihat tanggal berapa, jam berapa, aktivitas di komputernya tuh ngapain. Ternyata misalnya dia visit websites atau playing games atau anything, saya bisa tahu gitu. Jadi kita bisa lakukan itu, makanya aman buat anak-anak. Jadi itu kelebihannya device dengan Windows ini gitu ya. Bisa untuk senang-senang ya, nonton video di internet, baca artikel di internet ya, main games, tapi kita juga bisa mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan papa mamanya juga ya. Dan setiap orang bisa punya aksesnya sendiri-sendiri dan bisa kita set parental controlnya, family safety namanya. Jadi kita bisa membatasi apa yang diakses dan yang dilakukan oleh anak kita, dan kita dapat report gitu. Anak kita ngapain aja dengan komputer gitu. Nah, solusi kayak gini kan di platform lain itu nggak ada gitu. Maka dari itu kita pilihkan beberapa dengan teman-teman hardware vendor
ya kita carikan 14 inch dengan harga yang terjangkau untuk keluarga yang pertama kali mungkin baru akan punya laptop, atau anak yang baru masuk sekolah terus pengen punya laptop. Ya ini sekumpulan device dengan Windows 8.1 yang paling sesuai untuk keluarga gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada feedback bisa kirim ke cermat@microsoft